Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Rosalis Adnan. Tak dapat saya sebut satu persatu, Ibu Yani, anak-anak, keluarga, insya-Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keluarga besar Kedutaan Republik Indonesia Khartoum. Kemudian adik-adik saya dari PPI Persatuan Pelajar Indonesia di Khartoum. Saya akan menyampaikan tausiah ini dalam waktu 20 menit karena 20 menit ini waktu sebentar lagi akan dikumandangkan azan subuh mengikut waktu Khartoum, Sudan. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Saya bagi tausiah ini menjadi 3. Yang pertama, tentang perkenalan saya dengan almarhum Pak Rosalis Adnan. Yang kedua, tentang dalil-dalil hubungan kita tidak putus dengan almarhum. Yang ketiga, wasiat pesan untuk keluarga besar KBRI dan adik-adik saya di PPI Sudan. Yang pertama, perkenalan saya dengan almarhum. Saya terdaftar di Sudan tahun 2017. Setelah saya hitung-hitung, 2019 berarti saya masuk 2 tahun. Menurut perkiraan saya sudah bisa sidang. Maka bulan Juli saya membawa disertasi saya ke Sudan. Awal Juli 2019. Begitu sampai di Sudan, hari pertama kedatangan, saya diberitahu oleh adik-adik yang mengurus saya, diantaranya Ustadz Zulkifli, bahwa Pak Dubes ingin jumpa dan saya diminta datang ke KBRI. Sebagaimana mahasiswa, saya mesti melapor. Bagaimanapun juga saya warga Indonesia yang datang ke suatu negara, memang saya mesti melapor ke KBRI. Tapi saya diistimewakan. Saya dijemput. Sampai di KBRI saya dipersilahkan duduk. Tidak seperti di tempat-tempat lain. Banyak negeri saya sudah datang. Tapi Sudan bagi saya istimewa. Saya didudukkan seperti tamu. Beliau menyambut saya. Ibu juga begitu. Begitu juga dengan keluarga besar KBRI. Kemudian setelah sambutan itu membesarkan hati saya. Saya pulang ke tempat tinggal saya. Saya menyewa flat di Syarif Moya di Khartoum. Lalu kemudian ketika itu terjadi revolusi di Sudan sehingga internet putus. Karena kalau internet hidup itu memudahkan masyarakat untuk menjalin informasi untuk unjuk rasa. Maka 1 bulan internet putus. Pak Rosalis Adnan menyampaikan supaya saya pindah saja ke Wisma Duta. Saya sudah disiapkan kamar supaya saya mudah mendapat akses internet setiap hari. Betapa beliau tahu keperluan saya. Tapi kata orang Melayu, orang baik kita berpikir. Kalau ada orang baik kita berpikir. Saya tidak ingin beliau tersinggung. Saya katakan, terima kasih jasa Bapak, tapi saya tetap tinggal di flat. Adapun tentang akses internet, di sebelah tempat tinggal saya ada Ustadz Kamal. Beliau dari Palembang. Beliau ada buka rumah makan dan beliau ada akses internet. Saya bisa dekat pakai di sana. Kalau saya tinggal di tempat ini, saya banyak dekat dengan adik-adik, saya bisa minta tolong. Di KBRI saya sulit, saya susah. Alhamdulillah beliau tidak tersinggung. Lalu kemudian setelah semuanya selesai,
saya menghadap ke Direktur Lembaga Riset Omdurman Islamic University. Ternyata setelah dicek, saya baru lengkap 2 tahun itu bulan November. Bulan Juli 2019 itu baru saya terdaftar 2 tahun kurang 4 bulan. Beliau sebagai seorang diplomat tidak menelan itu bulat-bulat. Beliau ingin berdiplomasi. Beliau ingin menggunakan diplomasinya. Beliau mengundang Profesor Hasan Abbas makan malam. Hasan Abbas profesor menjelaskan bahwa ini aturan dikti, ini aturan menteri, tidak bisa, bukan intervensi rektor. Dia sampai kepada puncak batas. Dia tidak bisa mengintervensi negara orang lain. Saya tahu beliau ingin memperjuangkan supaya saya sidang bulan Juli itu. Kami bertemu dengan Profesor Hasan Abbas makan malam. Akhirnya buntu, setelah sebulan saya pulang. Pulang beliau beri saya telur unta dengan lambang Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sampai hari ini saya simpan di rumah. Saya buatkan satu lemari kaca khusus. Isinya di dalam hanya kenang-kenangan tentang Sudan saja. Tidak bercampur dengan yang lain. Lalu kemudian bulan Desember 2019, setelah berlalu sekian bulan, saya kembali ke Sudan. Saya sampai 11 Desember. Beliau ikut senang kedatangan saya. Saya diundang. Mahasiswa diundang untuk seminar cinta kebangsaan. Kita mesti tanamkan cinta kebangsaan kepada anak-anak. Di balik seminar itu sebetulnya beliau caranya lembut. Dia ingin mengatakan kepada semua orang yang menuduh saya anti kebinekaan. Dia ingin mengatakan Abdul Somad ini cinta tanah air. Tapi dia tidak katakan itu. Dibuat seminar cinta kebangsaan. Diundang mahasiswa adik-adik semua. Beliau ingin supaya mahasiswa itu independen. Dia tidak ingin kita pulang, mohon maaf, dalam tanda kutip, menjadi tukang doa. Walaupun membaca doa itu baik, tapi harus ada usaha. Kiai-kiai zaman dulu dihormati karena sawahnya luas, membangun pesantren. Beliau sangat memotivasi sehingga ada adik kami yang sudah bekerja di kedutaan dan memutuskan untuk pulang dan membangun pesantren. Beliau support. Kata beliau lebih baik pulang daripada bekerja di sini. Walaupun KBRI sangat memerlukan orang-orang yang berprestasi, on time, bekerja. Tapi kata beliau, tempat alumni adalah pulang. Beliau undang motivator dari Jakarta untuk membangkitkan semangat. Beliau ingin adik-adik menjadi entrepreneur. Ketika ada adik-adik yang membuka rumah makan, beliau memesan makanan dari mahasiswa untuk kegiatan di KBRI. Padahal dengan keuangan negara, KBRI bisa untuk memesan makanan dari restoran Yaman, restoran mahal Turki. Bisa, sangat bisa. Tapi beliau ingin, saya mencoba membaca pikiran beliau. Dia sangat senang adik-adik punya kemampuan bahasa asing. Dia selalu menggunakan bahasa Inggris. Beliau memperlihatkan bagaimana diplomasi beliau dengan para profesor-profesor. Beliau sangat on time, tepat waktu. Berdisiplin, bersih, rapi. Ruangan itu beliau cerita dulu begini-begini, sekarang sudah begini. Dulu awalnya begini, sekarang sudah begini. Beliau bawa saya naik ke atap. Ini harus begini, ini harus begini, ini harus bersih. Banyak pelajaran saya ambil dari beliau. Setelah pulang, beliau sangat senang dengan sidangnya saya. Beliau hadir di tempat sidang. Malamnya syukuran. Awalnya saya mau membuat undangan. Hanya saya, KBRI, adik-adik terbatas. Beliau katakan, tidak Ustadz Somad. Kita akan buat syukuran besar. Diundang Direktur Kajian Riset Omdurman Islamic University.
Diundang semua tokoh-tokoh, hadir semua. Beliau betul-betul bangga, senang sekali. Sampai akhirnya saya bicara empat mata dengan beliau. Saya tidak ingin Bapak terjadi apa-apa, karena saya ini dalam tanda kutip kontroversial bagi sebagian orang, Pak. Apa tidak berbahaya bagi Bapak melakukan ini untuk saya? Beliau jawab dengan dua kalimat singkat. Ini penempatan saya terakhir, Ustadz. Yang kedua kata beliau, saya ini orang Palembang. Dua itu kata-kata beliau. Ini penempatan saya terakhir, Ustadz. Artinya setelah ini dia akan pulang ke Indonesia. Kemudian dia katakan, saya ini orang Palembang. Dia ingin mengatakan dia berani. Itu perkenalan saya dengan almarhum sampai akhirnya saya pulang ke Indonesia. Kami tetap kirim WhatsApp. Saya tidak hanya bersilaturahim dengan beliau, dengan keluarga beliau, dengan abang beliau. Setiap ada berita terkait tentang saya dan Sudan, beliau selalu kirim. Saya balas, hubungan kami tetap tersambung. Saya tak menduga beliau pergi begitu cepat. Saya ingin beliau pulang ke Indonesia, kami masih menyambung silaturahim seperti mimpi-mimpi kami. Itu tentang perkenalan saya dengan Pak Rosalis Adnan. Yang kedua, hubungan kita tidak pernah putus. Kita sambung hubungan dengan 5 hal. Pertama, kita tetap kirim doa. Adik-adik dari Nahdlatul Ulama, dari PPI secara umum sudah mengirimkan Yasin, doa. Tentang doa tak ada ikhtilaf sampai. Adapun hadis yang mengatakan idza matal insan, kalau manusia meninggal inqata'a, putus, yang sampai hanya 3, itu bukan batasan. Dalil yang mengatakan doa sampai, bahwa ketika kita lewat di suatu makam, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan doa sampai walaupun kita tidak ada hubungan nasab. Saya dengan Pak Rosalis tak ada hubungan nasab, tapi sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka doa itu sampai. Lalu kemudian bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran Yasin yang kita bacakan tadi sampai. Adik-adik di bulan Ramadan ini khatam Al-Quran, ayah maknya masih hidup, hadiahkan pahalaan bacaannya untuk Pak almarhum Rosalis Adnan. Bedanya kita yang bukan anak kandung beliau, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhum Pak Rosalis Adnan. Dalilnya ketika Nabi lewat di makam, dia cabut pelepah korma, dia tusukkan. Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan selama pelepah korma itu basah. Dikomentari oleh Imam Al-Hafiz An-Nawawi, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai, doa sampai, bacaan Quran sampai. Maka kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana, kalau dibaca sekhatam 30 juz bagus. Kalau tidak sanggup, maka baca seperti yang sudah kita baca, Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacalah untuk orang meninggal dunia. Yang ketiga, sedekah. Keluarga besar KBRI, keluarga besar Pak almarhum Rosalis Adnan, bersedekah buka puasa, bersedekah santunan anak yatim, hadiahnya sampaikan untuk almarhum. Tentang sedekah sampai juga tak ada ikhtilaf. Datang saat menjumpai Nabi, Ummi matat, ibuku meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Memberi air minum, memberikan makanan. Kalau air minum saja sampai, apalagi membantu pembebasan tanah pondok pesantren, membantu perkuliahan mahasiswa, membantu yatim dan duafa. Yang keempat, kalau kebetulan nanti pergi ke Makkah, melaksanakan umroh dan haji pun sampai. Beliau sudah haji, alhamdulillah. Tapi kalau anaknya, ibu melaksanakan umroh, kirim pahala umroh pun sampai. Dalilnya, labbaik Allahumma syubrumah.
Kuhajikan Subrumah, kata sahabat. Nabi bertanya, Subrumah itu siapa? Subrumah saudaraku. Kata Nabi, kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dirimu, lalu hajikan Subrumah. Ini menunjukkan sampai. Yang kelima, zikir tahlil sampai. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tahlil itu pun sampai, karena tasbih pelepah korma sampai. Sedangkan ada yang lebih afdal dari tasbih, afdalu zikri la ilaha illallah. Seabdal-abdal zikir adalah la ilaha illallah. Hubungan kita tak pernah putus dengan almarhum. Bedanya beliau di alam barzah, kita masih di alam dunia. Yang terakhir, hubungan saya dengan Pak Rosalis sudah, hubungan kita dengan almarhum tak putus sudah. Yang terakhir, tausiah kita bersama untuk sahabat-sahabat, bapak-bapak di KBRI, Pak Kamal beserta Ibu Sri beserta keluarga besar, Pak Miftah, dan yang lain-lain yang tak dapat saya sebutkan nama, mohon maaf beribu maaf. Tetap semangat. Tetap semangat. Sebagaimana dulu beliau masih ada. Ada hal-hal yang baik yang bisa diwarisi, tetap laksanakan. Adik-adik PPI, adik-adik saya, tetap semangat belajar. Kalian akan membangkitkan nama Sudan di Indonesia dengan segala macam spesialisasi. Tetap sukses studi S1, S2, S3. Tetap sukses talaki baca kitab kepada para ulama. Tetap sukses organisasi, ada PPI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada berbagai macam ikatan kekeluargaan. Untuk keluarga almarhum ibu tetap. Ibu punya anak-anak yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, yang selalu dibanggakan bapak. Bapak selalu memperlihatkan, ini foto anak-anak saya waktu kecil, ini dulu di sana, ini sedang di sini, ini. Beliau ceritakan prestasi mereka. Kalian adalah anak-anak yang dibanggakan bapak. Bapak sangat bangga dengan kalian. Jaga itu. Jaga nama baik almarhum Pak Rosalis Adnan. Keluarga besar, jangan merasa bahwa kita sayang. Karena ada yang lebih sayang lagi kepada almarhum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah tertulis bahwa beliau meninggal di bulan Sya'ban. Hanya saja kita terlalu panjang angan-angan, terlalu banyak keinginan, sehingga efeknya kesedihan. Tapi sedih kita itu kita balas dengan beramal soleh. Kita tidak larut dalam kesedihan. Saya kira sekarang sudah masuk pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Kami di Riau, Sumatera, Indonesia. Di Sudan tadi dikatakan 20 menit sudah berkumandang azan subuh, masuk waktu imsak. Saya tidak ingin menyulitkan, memberatkan. Saya minta waktu ini karena memang inilah waktu yang ada. Karena beberapa jam lagi saya akan online mengajar untuk mahasiswa Brunei Darussalam. 2,5 jam. Setelah itu selesai sholat asar, saya langsung berangkat keluar kota. Pilihannya cuma ada pagi ini. Maka beribu-ribu maaf, 10 jari saya haturkan. Memohon maaf kepada keluarga besar KBRI, keluarga besar Pak Rosalis, keluarga besar adik-adik di PPI. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap menyambung tali silaturahim. Ibu dan adik-adik pulang ke Indonesia nanti kita tetap bisa menyambung silaturahim. Bisa ibu dan adik-adik datang berjalan ke Riau, atau saya yang datang ke Jakarta dan ke Palembang. Tak pernah kita putuskan hubungan ini, insya Allah. Bertetangga, bersahabat di dunia, bertetangga, bersahabat di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.